Orang Islam rata-rata hidupnya susah, miskin, belangsak. Saya memegang ucapan itu. Saya yakin atas ucapan saya. Sangat yakin 1 triliun%. Salah satu penyebab orang Islam susah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak bahagia, hidupnya penuh tekanan dan siksaan, salah satunya adalah karena keyakinan dogmatis mereka. Umat Islam meyakini bahwa dunia ini adalah penjara. Keyakinan bodoh mereka meyakini bahwa dunia ini penjara, sehingga mereka meyakini bahwa tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia, tidak akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Akhirnya mereka hanya menelan omong kosong soal surga. Mereka hanya meninabobokan dirinya dengan kisah-kisah soal surga. Padahal kenikmatan di surga itu tidak bisa dideskripsikan. Ya. Salah satu penyebab orang Islam hidupnya susah, tersiksa, tertekan, dan lain sebagainya adalah keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah tersebut? Yakni keyakinan soal bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Nah, saya akan menyadarkan Anda bahwa sebenarnya orang Islam itu bisa bahagia, bisa senang, ya. Terutama jika Anda bisa memahami dalil tersebut dengan baik dan benar. Saya kupas. Begini. Ada dalil yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Nah, sekarang karena saya paham sebagian besar orang Islam logikanya sudah tumpul, ya, saya tidak akan membawa premis-premis dan informasi yang berbelit-belit. Saya akan membawa informasi yang ringan, yang mudah dipahami. Sekarang begini, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Sekarang kita lihat penjara. Di penjara, orang masih bisa makan, masih bisa tidur, ya, masih bisa selonjoran. Makanannya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi di penjara. Ya. Jadi orang yang di penjara itu tidak kekurangan. Orang yang di penjara itu tidak kekurangan, makanannya terpenuhi, dicukupi malah. Ya. Nggak kekurangan orang di penjara itu karena difasilitasi oleh penjara. Nah, sekarang dalil yang menyebutkan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman, apa maksudnya? Begini. Di dalam penjara semua terpenuhi, tapi terbatas. Makan tidak bisa banyak, karena dibatas dan di waktu. Oke, tidur tidak bisa terlalu lama, karena dibatas dan di waktu. Nah, yang dimaksud dengan dunia adalah penjara bagi orang beriman, itu maknanya. Apa maknanya? Dibatas. Kita tidur tidak bisa terlalu lama, karena harus bangun subuh untuk sholat subuh. Kita kerja tidak bisa terlalu lama, karena harus sholat maghrib. Kita cari uang tidak boleh terlalu enak karena harus zakat. Karena harus sedekah, karena harus berbakti, karena harus menolong sesama. Bahkan kita suka makan sekalipun tidak bisa terlalu banyak karena mulut kita terbatas. Kita nggak bisa makan 10 kilo nasi sekaligus. Ya. Sekarang kita cari uang sebanyak-banyaknya. Seandainya kita punya dunia dan seisinya, mau dipakai apa? Kenikmatan manusia itu terbatas. Kenikmatan manusia itu terbatas. Makanya dunia adalah penjara bagi orang beriman. Bukan segala dilarang, bukan segala ditekan, segala diatur, bukan. Terbatas. Makna penjara yang dimaksud adalah terbatas. Umat Islam terbatas dan tidak bisa seenaknya. Nyari duit tidak bisa seenaknya karena dibatasi oleh halal dan haram. Ya. Bertutur kata tidak bisa seenaknya karena dibatasi oleh adab. Ya. Ibadah tidak bisa seenaknya karena dibatasi oleh syariat. Itulah yang dimaksud penjara. Jadi orang Islam bebas melakukan apapun. Mau nyari duit, mau usaha, mau bisnis, mau beli Ferrari, mau beli jam mahal, ya, mau poya-poya, terserah. Ya. Tapi harus ingat bahwa Anda itu dibatas. Tetap harus sholat, tetap harus zakat. Itu batasan bagi orang beriman. Sehingga orang beriman tidak bisa terlalu terlena dengan dunia. Itulah yang dimaksud penjara. Jangan mengartikan penjara bagi orang beriman sebagai sebuah tempat yang disiksa, dikerangkeng, serba dilarang, dan lain sebagainya. Islam itu adalah agama yang paling bebas. Buktinya banyak sekte di dalam Islam, banyak mazhab di dalam Islam, banyak kelompok di dalam Islam. Kalau Islam bukan agama bebas, seharusnya gak bakal banyak kelompok. Manusia bebas menafsirkan Islam semua mereka. Makanya ada banyak tafsir, ada banyak mazhab, ada banyak firqah, ada banyak organisasi. Ya.
Syiah, Sunni, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij. Beragam pemahaman soal Islam yang menandakan apa? Islam itu bebas. Islam adalah agama yang bebas. Islam tidak mengatur dan tidak mengekang Anda. Islam hanya membatasi perilaku Anda agar perilaku Anda tidak menyusahkan kepada yang lain. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih meyakini bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman, tolong ralat keyakinan itu. Karena jika Anda masih meyakini bahwa dunia ini sebagai sebuah tempat yang penuh siksaan, penjara, diborgol, ya, penuh dengan kekangan, dirantai, hidupnya tidak bebas, Anda tidak akan pernah bahagia. Anda seorang muslim harus bahagia, Anda harus kaya. Anda boleh punya uang banyak, Anda boleh beli mobil mahal, boleh beli jam tangan mahal, Anda boleh punya rumah mewah, boleh. Jangan Anda ikut-ikutan pemahaman kiai-kiai, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ulama yang mengatakan bahwa tidak apa-apa hidup susah karena dunia itu penjara. Tidak apa-apa hidup melarat karena dunia itu penjara. Tidak apa-apa hidup tersiksa karena dunia itu penjara. Lah, mereka yang ngomong begitu, mereka punya mobil, naik Alphard, naik Pajero. Mereka yang bilang kita harus menikmati penjara ini, ternyata mereka hidupnya nyaman. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa para oknum-oknum ulama itu ngomongnya begitu? Karena mereka tahu, para oknum ulama itu tahu bahwa Anda itu senang dibodohi. Anda itu tidak mau berubah. Anda lebih senang dinina bobokan. Anda lebih senang dikasih dongeng. Ya, para oknum-oknum ulama ini tahu bahwa Anda itu sulit berubah, sulit berkembang. Anda itu susah, mentalnya rusak. Makanya mereka tidak ingin merubah Anda. Karena tahu Anda susah dirubah. Akhirnya apa? Untuk menenangkan diri Anda, mereka ngasih kisah-kisah surga, ngasih soal cerita bidadari, ngasih soal kenikmatan surga, dan lain sebagainya. Mereka ngomong seperti itu ya karena Anda. Karena Anda lebih senang dikasih dongeng-dongeng seperti itu. Cerita-cerita seperti itu. Kenapa saya menyebut kenikmatan surga sebagai dongeng? Karena belum ada buktinya kan? Belum ada buktinya kan? Kita harus objektif. Ya. Soal surga, soal kenikmatan surga bagi kita orang Islam itu adalah keimanan. Tapi kalau dipandang dalam perspektif sosial itu dongeng. Aspek surga, neraka, ya, kehidupan setelah mati, dalam konteks sains, dalam konteks ilmu pengetahuan, itu masuk dalam ranah dongeng dan mitologi. Surga itu mitologi, karena tidak bisa dibuktikan. Neraka itu juga mitologi. Nah, kita harus bijak. Kalau kita membahas surga dan neraka dalam perspektif ilmu pengetahuan, maka itu mitologi. Tapi kalau membahas surga dan neraka dalam perspektif agama, itu keimanan. Ya. Nah, sekarang masalah surga dan neraka itu hanya perlu diimani. Bukan untuk dibayang-bayang. Anda selalu membayangkan surga sehingga Anda kehilangan nikmat dunia. Anda terlalu mengiming-iming, Anda terlalu terlena dengan nikmat surga sehingga Anda lalai dengan nikmat dunia. Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwa jika Anda bersyukur menikmati nikmat yang ada, maka Anda akan diberikan nikmat yang lebih besar. Jika Anda bersyukur, maka akan turun nikmat yang lebih besar. Sekarang, Allah mau ngasih surga gimana kalau nikmat dunia saja tidak Anda syukuri? Malah Anda kufur. Malah Anda meyakini hidup Anda susah. Malah Anda meyakini hidup Anda sengsara. Malah Anda meyakini hidup Anda di penjara. Itu adalah keyakinan kufur. Orang yang meyakini bahwa hidupnya di penjara dan disiksa oleh Allah, orang yang meyakini bahwa Allah itu memenjara dirinya, itu adalah orang-orang yang kufur. Orang-orang kafir yang meyakini seperti itu. Dunia itu bukan penjara, bukan kerangkeng. Penjara yang dimaksud di dalam dalil, ya, sabda Nabi Muhammad bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman. Penjara yang dimaksud adalah keterbatasan umat Islam di dalam melakukan sesuatu hal. Umat Islam tidak boleh seenaknya. Karena dibatas. Tidur gak boleh terlalu lama karena dibatas harus bangun subuh. Makan gak boleh terlalu sering. Makanya dibatas sama puasa. Hidup jangan terlalu foya-foya, nikmat-nikmat karena bakal dibatas sama bulan Ramadan. Itulah yang dimaknai, yang dimaksud penjara. Penjara itu bukan artinya mengekang dan menyiksa Anda. Tolong rubah pemikiran Anda agar Anda bahagia.